Memang benar, memang ada Institut Pengajian Melayu dan juga Pengajian Indonesia di seluruh dunia. Tetapi sekarang ini akibat daripada tindakan kerajaan lebih mementingkan bahasa Inggeris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk mereaksi sebuah video yang saya ambil dari Trendpublica dengan judulnya Datuk Malaysia Heran Bahasa Indonesia populer di Korea, Jepang, juga Thailand. Oke, seperti apa ulasannya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Kita juga perlu menimbangkan bahawa bagaimana negara jiran kita Indonesia memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Indonesia. Dalam lawatan kami ke Korea, di mana kami bertemu, bahasa Indonesia yang diutamakan, bukan bahasa Indonesia. Dan juga di Jepun juga kan oleh Indonesia menyebarluaskan bahasa Indonesia ke Thailand. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Kita tahu selama ini banyak sekali profesor Malaysia yang suka berhalusinasi. Mereka menganggap jumlah penutur bahasa Melayu itu besar sekali. Mereka menganggap bahasa Melayu telah mendunia. Itu karena mereka mengklaim bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Tapi di sisi lain, sebagian mereka juga menyadari dan mengakui bahwa bahasa Indonesia yang sebenarnya telah mendunia. Yuk kita simak videonya ya. Dan sekarang ini bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 ya, yang resmi di UNESCO gitu. Untuk boleh dipakai dalam sidang umum, kemudian dokumen-dokumen kita terjemahkan, dan kita juga, karena kita sangat pede ya gitu, ketika presentasi, ketika segala review, segala macam proposal itu lancar-lancar saja gitu. Yang jangan lepas dah lepas, ya biar dah lepas. Ya, biar kita dapat bersama-sama membina satu usaha untuk mempertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa. Nah, ini semua sudah dilakukan. Dan bagi kami, golongan penulis, golongan ilmuwan, golongan sastrawan, golongan kreatif, aktivis sastra dan sebagainya, saya kira kita ada masalah. Kita memang berpegang kepada peruntukan 152 itu, dan kita juga berusaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai pengucapan bahasa kebangsaan negara, bahasa Melayu sebagai bahasa negara, bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan, bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung pada semua kaum di seluruh negara. Dan kita juga merasakan bahawa dalam hal ini bahasa Melayu juga bukan sahaja sebagai bahasa penghubung, tapi mahkota sebuah negara. Jika bahasa Melayu itu hancur, jika bahasa negara itu hancur, jika bahasa kebangsaan itu hancur, maka hancurlah seluruh struktur negara itu, kerana dengan sendirinya orang lain akan menguasai kita. Kita tidak hilang harga diri, kita hilang jati diri, kita hilang seluruh maruah diri. Lalu ini perlulah kita gerakkan balik sama-sama dengan iltizam yang baru seperti saya sebutkan tadi, seperti yang Datuk Mas Rimayati sebutkan tadi. Kita perlu bersama-sama gemeling usaha. Dan selanjutnya saya kira seandainya kita boleh tubuhkan selain daripada di bawah Dewan Bahasa atau lain daripada Dewan Bahasa, kerajaan telah tubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka, sudah ada Institut Terjemahan Buku Malaysia, ITBM. Barangkali kita boleh cari satu kaedah di bawah Dewan Bahasa, diwujudkan satu jabatan yang baru, satu jabatan atau satu unit yang baru, iaitu Bahasa Melayu Antarabangsa gerakan. Ya, bagaimana proses pengantarabangsa ini dilakukan dengan dana yang mencukupi. Ya, dengan dana yang mencukupi, berfungsi seperti UC, seperti British Council, seperti Institut Gandhi, atau seperti Goethe Institute, yang peranan ataupun France Alliance France dalam bahasa Perancis itu, untuk sama-sama kita menyebarkan bahasa Melayu. Kalau ada jabatan seperti ini atau sebuah institusi yang tersendiri, barangkali dengan dana yang banyak kita boleh memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Melayu antarabangsa. Di samping itu, seperti yang disinggung oleh Datuk Pengurusi tadi, memang benar, memang ada Institut Pengajian Melayu dan juga Pengajian Indonesia di seluruh dunia. Tetapi sekarang ini akibat daripada tindakan kerajaan lebih mementingkan bahasa Inggeris,
meluaskan prasarana bahasa Inggeris dengan sekolah antarabangsanya, dengan universiti swasta, dan mengarahkan universiti awam, institut pengajaran tinggi awam mengajar dalam bahasa Inggeris, menukar bahasa Inggeris, maka peranan kita juga dilihat sepele oleh pihak-pihak di luar negara. Lalu kita perlu dapatkan suatu usaha, tindakan yang bersama untuk mewujudkan sebuah jabatan yang khusus, sebuah entiti yang khusus, sebuah agensi yang khusus, sama ada di bawah Dewan Bahasa atau ia bebas tersendiri. Oke, teman-teman ya, apapun perjuangan Malaysia untuk bisa memartabatkan bahasa Melayu, apalagi ke antar bangsa ya, kini sudah pupus ya, sia-sia sudah ya. Karena bahasa Indonesia sudah mendahului ya, bisa menjadi bahasa resmi di UNESCO. Ini jelas-jelas nyata teman-teman ya. Tidak mungkin bahasa Melayu dengan perjuangannya sendiri oleh negara Malaysia sendiri untuk bisa mengantarbangsakan, sementara penuturnya hanya sekitar taruhlah 40 juta ya, sangat jauh di bawah Indonesia. Untuk bisa memperjuangkan kembali bahasa Melayu menjadi bahasa antar bangsa, saya rasa berat ya. Mungkin kalau untuk memartabatkan bahasa Melayu di negaranya agar bisa lebih baik, mungkin bisa teman-teman ya. Tapi untuk bagaimana mengantarbangsakan bahasa Melayu ke ranah yang lebih luas ya, khususnya bahasa Melayu yang dipakai di Malaysia, saya rasa sudah tidak mungkin karena sudah keduluan bahasa Indonesia. Supaya agensi ini dapat mainkan peranan fungsi khususnya untuk membangunkan bahasa Melayu sebagai antarabangsa. Di satu sisi yang lain juga, kita juga perlu memikirkan, menimbangkan bahawa bagaimana negara jiran kita Indonesia memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Indonesia. Dalam lawatan kami ke Korea, kami pergi ke Hankook University, di mana kami bertemu, bahasa Indonesia yang diutamakan, bukan bahasa Melayu, dan pengucapan dalam bahasa Indonesia. Walaupun ada pensyarah daripada Malaysia mengajar di situ. Nah, ini juga perlu berbeza dengan di China, seperti yang disebutkan awal oleh pengurusi tadi, di Beijing Foreign Studies, ada 18 institusi yang mengajar bahasa Melayu, yang ada di peringkat ijazah dan juga di peringkat diploma. Sedangkan di Korea masing-masing, dan juga di Jepun juga semua dalam bahasa Indonesia. Dan sekarang ini sudah ada usaha yang amat aktif dilakukan oleh Indonesia menyebarluaskan bahasa Indonesia ke Thailand, di daerah-daerah seperti Selatan Thai, di mana guru-guru bahasa Indonesia dihantar yang gaji yang rendah dengan pengorbanan demi untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Maka mereka sanggup mengajar malah di Darul Ulum, di sekolah-sekolah pondok untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Lalu Indonesia juga menawarkan beasiswa kepada anak-anak Thailand di Selatan Thai untuk belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Jadi semua ini tindakan-tindakan proaktif yang perlu kita pelajari bagaimana kita boleh lakukan. Begitulah guys, impian orang Malaysia untuk membawa bahasa Melayu ke persada dunia. Semua itu sebetulnya hanya ilusi karena tidak didukung oleh kebijakan pemerintah Malaysia. Selain itu juga, jumlah penduduk Malaysia sesungguhnya terlalu kecil, sehingga akan sulit bahasa Melayu mendunia. Yuk kita lanjut lagi ya videonya. Barangkali di peringkat awal, oleh kerana kita ada kedutaan di seluruh dunia dan juga pejabat pusat tinggi serta konsulat-konsulat di beberapa bandar-bandar di seluruh dunia, barangkali kita perlu lakukan untuk mewujudkan sekolah bahasa Melayu di kedutaan dan juga di pejabat pusat tinggi. Dan kita ada atache pendidikan yang barangkali tugas atache pendidikan itu bukan sahaja untuk menjaga kepentingan pelajar-pelajar kita di luar negara, tapi juga berperanan untuk menyebarluaskan bahasa Melayu antarabangsa, membuka kelas-kelas bahasa Melayu. Dan barangkali dengan adanya guru-guru bahasa Melayu di situ, dihantar ke situ, mungkin kita dapat memainkan peranan mempertingkatkan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa. Nah, ini saya di pengalaman kami di Madagaskar, saya dapati amat proaktifnya kedubes atau kedutaan besar Indonesia di Madagaskar. Lagi-lagi Indonesia yang diomongkan, memperkenalkan bahasa Indonesia di kalangan orang-orang di Madagaskar. Itu juga kita perlu juga berusaha bagaimana untuk memastikan dialek-dialek Melayu yang seperti Selatan Thai dan juga di Filipina itu dapat kita akrabkan, dapat kita rapatkan dengan perkenalkan bahasa Melayu. Kerana Tagalog juga merupakan satu dialek Melayu, mungkin kita boleh lakukan ini. Seandainya kita berjaya menubuhkan satu institusi yang khas atau digunakan di peringkat kedutaan, di peringkat pejabat pusat tinggi. Lalu semua tindakan-tindakan ini memerlukan iltizam dan keberanian, keseriusan dan kesungguhan pemerintah. Seandainya pemerintah sepele, tidak mau, tak serius, maka dengan sendirinya
terjunam ke bawah lah bahasa Melayu itu. Apatah lagi apabila sekarang ini di negara kita bila PPSMI dilaksanakan, DLP dilaksanakan, orang sudah mula mana remeh bahasa Melayu. Orang sudah tidak menghormati bahasa Melayu dan orang menuntut supaya bahasa-bahasa kaum-kaum lain diangkat juga sama taraf dengan bahasa kebangsaan. Ini semua perlu kita fikirkan bagaimana cara psikologisnya di negara kita di satu sudut pemimpin pemerintah tidak menghormati bahasa Melayu, mengutamakan bahasa Inggeris. Di satu sudut yang lain juga bila adanya usaha memandang remeh bahasa Melayu itu, bahasa kebangsaan itu, maka orang lain juga menganggap bahasa Melayu tidak penting apabila orang Melayu sendiri tidak menghormati bahasa Melayu. Ini juga perlu dipikirkan dengan serius bagaimana kita dapat mengatasi masalah psikologi di negara kita ini yang boleh menyebabkan keruntuhan bahasa Melayu. Itu saya pandangan awal. Lalu kita perlukan orang yang cerdik, yang tahu teknologi, yang dapat menterjemah seluruh tanah bangsa ke dalam bentuk yang paling mudah, dalam capaian yang paling mudah dari segi dari ujung jari saja, seperti kata Dr. Sitong. Itu harapan saya. Dan kita juga memerlukan pemimpin yang iltizamnya tinggi, bahawa di sebalik kita perlukan pemimpin yang berintegriti, pemimpin yang juga mempunyai keyakinan terhadap dirinya dan juga keyakinan terhadap bahasanya. Kalau dia tidak yakin dengan bahasanya, dia memperluaskan sekolah swasta, memperluaskan sekolah antarabangsa, dengan sendirinya dia menghina sendiri bahasanya. Jadi kita perlukan pemimpin yang mempunyai harga diri, mempunyai jati diri yang kuat untuk membangunkan sebuah tamadun Malaysia yang baru dia akan datang. Terima kasih. Terima kasih Datuk, dan daripada pihak pemerintah sendiri menjadikan satu dasar negara untuk mengeterbangsakan bahasa Melayu sebagai wadah, sebagai alat. Bukan soal bahasanya saja, tapi soal ilmu. Kita bercakap tentang soal kearifan setempat. Inilah waktu dan peluangnya kita mengemukakan idea-idea besar kita, warisan budaya dan tamadun kita di alam Melayu. Nah, begitulah guys upaya orang Malaysia untuk menandingi bahasa Indonesia. Upaya seperti itu boleh-boleh saja, tapi akan lebih baik kaum Melayu membuktikan dulu bahwa bahasa Melayu telah menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Terima kasih ya guys sudah menonton sajian kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Oke teman-teman ya, demikian ya satu buah video dari Trend Publika dengan judul Datuk Malaysia dan bahasa Indonesia populer di Korea, Jepang, juga Thailand. Seperti biasanya, para profesor Malaysia selalu mengulik-ngulik ya bagaimana keberhasilan bahasa Indonesia bisa lebih meluas dari sebelum bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa resmi di UNESCO. Negara sudah mempelajari bahasa Indonesia. Dan sering juga ya tidak jarang para profesor Malaysia mengulik-ngulik bagaimana permasalahan bahasa yang menjadi dilema di Malaysia sebagai bahasa resmi, bahasa nasional. Kenapa demikian? Karena kondisi bahasa Melayu di Malaysia yang tidak baik-baik saja, terutama pada pengguna oleh masyarakat Malaysia yang kurang respon atas bahasanya sendiri. Dan saya rasa langkah Malaysia untuk bisa mengantarabangsakan bahasa Melayu, saya rasa sudah stuck sampai di situ saja. Hanya bagaimana Malaysia bisa memartabatkan bahasa di negaranya sendiri. Karena bahasa Indonesia sudah mendahului, bisa menjadi bahasa internasional, sudah bisa dikenal di internasional ya sebagai bahasa penutur yang lumayan banyak. Oke, demikian teman-teman ya, satu buah video dari Trend Publika. Silakan kalau teman-teman mau menambahkan komentar, tambahkan saja di bawah video. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.